Sampah sudah menjadi bagian kehidupan dalam keseharian kita. Beberapa gangguan atau bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah adalah pengotoran udara seperti bau busuk dan asap, pengotoran air mengganggu pemandangan. Sampah juga dapat menjadi sarang lalat, tikus, nyamuk, lipas atau kecoa yang dapat menyebabkan bibit penyakit. Sampah yang bertumpuk jika terkena hujan dapat menyumbat saluran air, parit, atau got sehingga dapat menyebabkan banjir yang merusak jalan dan bangunan. Sampah juga bahkan dapat menimbulkan kecelakaan seperti luka terkena paku, beling, pecahan kaca, atau bahkan dapat menyebabkan kebakaran. Maka dari itu, kelolalah sampah dengan baik agar tidak menimbulkan bahaya bagi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio FM Peduli Parepare. Eneng tawang ono lintas ayu. Wah, dengerin lagu-lagu campur sari enak banget kayak yo. Tapi nyangen ndi yo. Ono apa ora iki lagu-lagu campur sari? Yamene aku kok kangen mbek lagu campur sari. Sinanggar tulo, tulo wa tulo. Sinanggar tulo, tulo wa tulo. Sinanggar tulo wa tulo. Oh, ada lagi. Apa ya? Oh, lagu Jawa Barat yang kayak gimana tuh ya? Oh ya, eta teh kayak begini. Ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jancangna, bangun tayak keringgan, suku narang. Gitunya. Pokoknya di mana gitunya bisa dengar-dengar lagu kayak begitu? Lingkar Pelangi, Lingkar Pelangi, tak ada perbedaan, yang ada persatuan. Berkirim salam via WhatsApp boleh, via suara juga boleh melalui 0811 459 969. Monggo Mbak, Mas, Uda, Uni, Lai, Abang, Tulang dan semuanya. Ayo di sini kita kumpul dengan dengarkan semuanya. Rancak Bana, Lingkar Pelangi Peduli setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Entah bila kelering. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, saya Raisyano kembali lagi di Apa Kabar Pare-Pare seperti yang saya janjikan tadi ya. Dan terima kasih kepada manajemen yang sudah menghadirkan narasumber di Apa Kabar Pare-Pare. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan hadir ya di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya di 96,9 FM. Apa kabar Pare-Pare? Tema kita untuk hari ini Sobat Peduli adalah pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam yang akan kita perbincangkan bersama hari ini di acara Apa Kabar Pare-Pare talkshow-nya bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Fadli SPDI MPDI. Beliau adalah dosen pasca sarjana Unpar Kota Pare-Pare. Saya sapa aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak, terima kasih sudah berkenan hadir ya Pak dosen nih. Pasti di tengah-tengah kesibukannya, tapi mungkin ini lagi libur kayaknya ya Pak ya, mahasiswa ya, libur. belum ada aktivitas ya. Belum. Nah, seperti itu. Jadi nanti Pak meskipun sibuk sana diundang lagi oleh manajemen hadir ya Pak dosen ya. Insyaallah.
Baik Ustadz, beliau adalah maksud saya baik Sobat Peduli, kok saya panggil Ustadz ya, nanti hari Jumat saya panggil Ustadz ya. Baik Sobat Peduli, di sini kita di tengah-tengah kita ya, beliau hadir. Terima kasih sekali lagi dosen dari Pasca Sarjana Unpar Kota Parepare, Bapak Muhammad Fadli ya, dan kita akan perbincangkan tentang pemikiran pendidikan Islam. Siapa yang ingin berpikir tentang Islam ya? Jangan dipikir, aplikasikan gitu kan. Ya, bagaimana ini apa namanya? Pemikiran pendidikan Islam yang dimaksud seperti apa ini, Pak? Silakan Pak Fadli saya panggil atau Pak dosen enak ini? Fadli, Mbak. Pak Fadli, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan yang mulia yang sejatinya kita ucapkan berulang-ulang kali pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memuji kesempurnaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul akhir zaman, pernah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarahum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling beruntung nanti di hari kemudian adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pendengar Radio Peduli Kota Parepare dimanapun berada, insya Allah pada pagi hari menjelang siang, tema yang saya angkat pada dialog atau kajian kita pada pagi hari ini adalah studi pemikiran pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18 sebagai dalil muqaddimah pada pembahasan saya pada pagi hari ini yang erat kaitannya dengan kajian studi pemikiran pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Yang artinya orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik dari perkataan tersebut, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Maka berdasarkan dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-18 ini dapat dipahami secara seksama bahwa peran sesungguhnya pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama adalah untuk melahirkan insan-insan yang berjiwa takwa atau muttaqin, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam puasa, di situ Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Rata-rata semuanya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Begitupun juga dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Maka peran pendidikan Islam adalah untuk melahirkan manusia yang berjiwa takwa, yakni hidupnya semata-mata sebagai pengabdian atau mengabdi, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Zariyat ayat 56. Yang kedua, untuk melahirkan insan-insan yang bekerja sebagai duta besar Allah, perwakilan Allah di muka bumi ini, atau bahasa agamanya disebut Al-Khalifah fil Ard, khalifah di muka bumi ini, yakni hidupnya semata-mata untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran, menegakkan kedamaian, dan menegakkan keselamatan. Itu dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Para pemirsa pendengar Radio Peduli Kota Parepare dimanapun berada, menarik untuk dikaji terkait dengan dunia pendidikan hari ini yang oleh beberapa pakar berpendapat mengalami sebuah kemerosotan. Sekalipun dalam dunia pendidikan mengalami pengembangan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi ada yang tidak seimbang antara keseimbangan spiritual dan keseimbangan metakognitifnya manusia atau kecerdasan akalnya dengan kecerdasan spiritualnya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa problematika umat saat ini bukan karena kita kekurangan orang pintar atau orang cerdas. Sudah terlalu banyak orang cerdas di muka bumi ini, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan titel akademik yang sangat luar biasa. Akan tetapi problematika yang dihadapi oleh umat adalah ketidakmampuan orang-orang yang berilmu untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Sehingga tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan suatu perubahan. Ini penekanannya di sini. Perubahan yang positif. Ada pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Maka disinilah tugas dan tanggung jawab seorang guru, bahkan orang tua itu sendiri sebagai al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama terhadap anak-anaknya. Maka kembali tadi saya katakan bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap insan-insan yang kita didik. Apakah insan yang kita didik di informal dalam lingkungan keluarga kita maupun secara formal atau non formal. Perubahan sikap, perubahan pengetahuan dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Inilah yang sebenarnya yang kita tekankan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah terselamatkannya orang lain dari perkataan dan perbuatan dirinya. Jadi itu. Saya juga teringat dengan mantan Perdana Menteri Inggris dalam salah satu buku yang saya baca, kutipannya menarik, namanya Margaret Thatcher. Beliau mengatakan bahwa apa yang menjadi pemikiran manusia itu akan melahirkan tindakan atau sikap, tingkah laku, perbuatan. Dan apa yang menjadi tingkah laku manusia itu akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan dalam dirinya. Dan apa yang menjadi kebiasaan seseorang
itu akan menjadi karakter yang melekat pada prinsip hidup seseorang. Dan yang terakhir, apa yang menjadi karakter, maka itulah takdir hidupnya seseorang. Ungkapan ini sejalan dengan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Islam sudah jauh-jauh sebelumnya sudah menerangkan melalui firman-firman Allah. Salah satunya adalah Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga dia sendiri yang merubah dirinya melalui ikhtiar dan usaha. Para pemirsa, pendengar Radio Peduli Kota Parepare yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa komponen-komponen yang harus kita pahami dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah menurut beberapa pakar dan tentunya praktisi-praktisi pendidikan sudah menjalani hal ini di lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di kampus, di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah komponen pendidik, guru. Kalau dalam Islam ada beberapa istilah-istilah pendidik. Ada yang disebut dengan muallim, ada yang disebut dengan mursyid. Nah, mursyid ini biasanya pimpinan-pimpinan tarekat. Jadi guru yang mengajar tarekat ilmu tasawuf disebut dengan mursyid. Itu juga guru pendidik. Ada juga yang disebut dengan murabbi. Murabbi. Kemudian ada disebut dengan mudarris. Jadi pembelajar atau orang yang melakukan transfer of knowledge. Yang kedua adalah peserta didik, ya. Peserta didik, kemudian ada tenaga kependidikan, kemudian ada kurikulum, ya, sebagai perangkat pembelajaran, acuan, kemudian ada metode, ya, metode pembelajaran. Ya, ini metode variatif atau metode setiap guru itu berbeda-beda dan bervariasi, ya, yang lazimnya dilakukan oleh hampir semua guru. Nah, itu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, metode demonstrasi, metode kisah, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah komponen sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, dan kesemua komponen ini saling terkait untuk lebih ke efektifan dan kemaksimalan dalam mencapai mutu dari pendidikan Islam itu sendiri. Itulah sebabnya kepada para pemirsa pendengar Radio Peduli, ada ungkapan kaidah pendidikan yang menarik untuk kita simak secara bersama-sama, yakni at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat tariqah war ruhul mudarrisu ahammu min kulli hal. Ini sering saya sampaikan di hadapan mahasiswa, bahwa metode lebih penting daripada materi ajar. Ya. Biar bagaimana materi itu menarik, bukunya menarik, ya, tapi cara penyampaiannya, metodenya, strategi untuk mentransfer pengetahuan itu kurang maksimal, tidak kaya dengan inovasi, maka itu tadi saya katakan bahwa juga keliru. Dan tentunya seorang guru lebih penting daripada metode. Biar bagus metodenya, tapi kalau malas pergi mengajar, malas datang ke kampus, malas datang bertatap muka dengan mahasiswanya atau peserta didiknya, itu juga tidak bisa mencapai kemaksimalan. Dan yang paling terpenting adalah waruhul mudarrisu ahammu min kulli hal. Semangatnya, inovasinya, motivasinya seorang pendidik, apakah guru maupun dosen dan lain sebagainya, itu mengalahkan segala-galanya. Sehingga melalui kesempatan ini saya selaku narasumber menyampaikan bahwa antara materi, antara metode, antara pendidik
itu harusnya saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Dalam dunia pendidikan tentu kita pahami ada 3 lingkungan ya. Ada lingkungan pendidikan informal, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal ya. Dan pada kesempatan ini saya mungkin lebih menekan pada informalnya dulu, lingkungan pada keluarga. Sehingga guru atau orang tua harus memahami kondisi anak yang dihadapinya, baik dari umurnya, usianya, maupun dari potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Itulah sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meletakkan prinsip-prinsip atau teknik-teknik dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam salah satu kutipan bahwa seorang pendidik itu diharapkan untuk mendidik, memberikan kemudahan, ya, tidak mempersulit peserta didiknya atau bahkan anaknya di rumah. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Yassiru wa la tu'assir." Mempermudahlah dan janganlah mempersulit. "Basyiru wa la tunaffir." Dan gembirakanlah dan janganlah menakut-nakuti. Itulah sebabnya terkadang orang tua lebih cenderung memaksakan keadaan untuk melakukan apa yang ia inginkan, padahal tanpa melihat dari 2 aspek yang sangat substansional atau lebih pada hal yang mendasar, yaitu aspek usianya dan aspek potensinya. Kemudian jadi 2 hal inilah harus menjadi prinsip pendidik. Ya. Kita harusnya bersabar, ya, apakah dosen maupun guru, bahkan orang tua di rumah, dalam melakukan pendidikan, tarbiyah, ya, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan sekolah atau kampus, atau bahkan lembaga-lembaga non formal. Demikian tadi Sobat Peduli ya. Bisa di 0811-459-969 bagi Anda yang ingin bertanya ya seputaran tentang pemikiran pendidikan Islam ya. Tadi sudah disampaikan referensi-referensi bagaimana menjadi seorang pendidik dan juga bagaimana menjadi seorang murid ya Sobat Peduli ya. Dalam artian di sini adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berjiwa Islam. Dalam artian di sini berjiwa Islam itu yang selamat. Bagaimana orang itu selamat? Dia menghamba kepada Allah, gitu kan? Menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, gitu kan? Itu kalau bahasa tuh kayaknya kesannya bombastis banget nih, Pak dosen ya. Dalam artian kayak wah mengabdi kepada Allah, gitu kan? Kayak kenal-kenal aja, gitu kan? Lalu kita mau mengabdi sama siapa, gitu kan? Ya betul tidak dosen ya? Kalau Pak dosen ya, kalau seandainya kita ada bahasa seperti itu. Nah, jadi peran Islam itu adalah bagaimana Islam yang sesungguhnya adalah menghamba kepada Allah. Nah, kemudian karena kita skupnya sedang berbicara tentang agama Islam, maka yang kita kaji adalah tentang agama Islam di sini Ustadz ya. Jadi melahirkan sebagai duta Ustadz itu kan memang juga guru artinya ya. Aduh, ya terkadang Ustadz itu bahasa Arab tapi bahasa Indonesia itu artinya guru gitu ya. Bisa juga dosen gitu ya Ustadz. Gak apa-apa deh, saya nyamannya manggil Ustadz Fadli. Ya, kemudian melahirkan sebagai duta di muka bumi ini karena semua manusia terlepas dari dia agama apapun itu Allah ciptakan memang dia sebagai khalifah bin ard untuk memimpin. Tetapi memimpin yang seperti apa gitu Ustadz ya. Kemudian di mana dia harus memimpin, mengawalinya bagaimana. Nah, ini perlu kita kaji dalam skup pemikiran pendidikan Islam itu sendiri. Kalau dalam agama Islam itu bagaimana kita menjadi seorang khalifah yang menurut Allah versi agama Islam gitu kan. Nah, saya yakin semua agama tidak ada yang mengajarkan hal yang tidak baik. Tinggal pelakunya aja sih Ustadz menurut saya. Kemudian pengaruh positif dan negatif. Kita sepakati bahwa orang tua lebih spesifik lagi adalah seorang ibu. Dia adalah guru pertama awal gitu ya Ustadz ya. Guru kita sebagai awal. Lalu bagaimana kita mendidik nih calon-calon ibu, calon-calon bapak gitu kan. Kan semua menjadi calon ibu dan calon bapak. Kalau semuanya mengatakan bahwa
surga itu ada di telapak kaki ibu, kemudian ibu itu adalah Tuhan awal yang kita temui, pendidik awal yang kita temui, dia adalah pengganti Tuhan di muka bumi ini. Lalu bagaimana kita mendidik calon-calon ibu dan juga calon-calon bapak, ya begitu. Nah, ini kita perlu pikirkan juga dalam hal pendidikan Islam, Ustadz. Nah, bagaimana kalau menurut Ustadz nih mendidiknya calon ibu? Soalnya begini, yang ada di konotasi saya seorang ibu, gitu kan. Akhirnya saya sok pada anak saya, kamu tahu nggak surga itu di bawah telapak kaki saya loh, gitu kan. Padahal tanpa saya sadari saya bicara dengan anak perempuan saya, dan anak perempuan saya ini adalah juga calon ibu nantinya. Nah, bagaimana dalam Islam untuk pemikiran pendidikan Islam untuk menjadikan calon-calon ibu yang memang sebagai pendidik awal di sini, Ustadz? Gimana, Ustadz? Baik, terima kasih untuk host. Di dalam hadis tadi yang disebutkan al-ummu madrasatul ula, ya, lebih pada penekanan pada ibu, ya, sebagai sekolah pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa an-nisa'u imadul bilad, perempuan itu adalah tiangnya negara. Jadi kalau mau melihat rusaknya sebuah bangsa, maka lihatlah perempuan-perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Dalam artian para gadis-gadis yang saya maksud, ya, gadis-gadis yang tumbuh berkembang, yang harusnya mengisi hari-harinya dengan ilmu pengetahuan, dengan kajian-kajian Islami, bukan berarti harus menutup diri dalam hal toleransi dalam agama, ya. Silahkan bergaul, karena memang perintah Al-Quran juga dita'arafu, saling kenal mengenal. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa dalam mendidik ibu, ya, nah ini menarik, ya. Ada ungkapan yang pernah saya dengar juga seperti ini, bahwa kesolehan seorang istri itu tergantung dari kesolehan dari seorang suami, ya, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki merupakan pemimpin terhadap perempuan. Walaupun ini juga masih dikaji secara relativitas, maksudnya relatif, ada perempuan muslimah, ya, alumni pesantren, suaminya kan bukan dari pesantren juga, ya. Nah, itu juga relatif. Nah, tapi pada dasarnya bahwa Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya mendidik rumah tangga yang Islami, mulai dari cara komunikasi. Karena begini, itu anak, ya, jangankan perintah dalam hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sana. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun. Jangankan usia 7 tahun, usia 2-3 tahun saja anak-anak kita di rumah itu lebih condong melihat apa yang dilihat kepada orang tuanya, ya. Kalau dia melihat orang tuanya sholat, maka anak laki-laki ingin mirip dengan ayahnya, ambil atribut-atribut yang ada melekat pada ayahnya, misalnya songkok, sarung, itu cenderung mau mengikuti apa yang dilihat dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua, sama dengan anak perempuan, lebih condong juga ingin melihat seperti ibunya yang pakai mukena ketika ibunya bermakmum kepada ayahnya, misalnya di rumah sholat berjamaah, anak usia 2-3 tahun itu sudah mau meniru-niru. Maka ini positif. Tapi kalau sebaliknya, yang tampak adalah misalnya broken home atau pertengkaran tiap hari yang berakibat fatal, sehingga psikologi anak ini akan terpengaruhi dari apa yang dilihatnya, misalnya. Nah, itu. Makanya yang kedua juga, Rasul sudah menekankan kepada kita bahwa innallaha la yaqbalu salatal abdi, sesungguhnya Allah tidak menerima salat hamba apabila ada barang haram yang masuk di dalam tubuhnya seseorang, ya. Maksud saya seperti ini. Terkadang ibu pada umumnya kan sebagai IRT, ibu rumah tangga, ya. Ayah kan fitrahnya mencari nafkah, ya. Pernahkah tidak seorang perempuan bertanya kepada suaminya, apakah makanan ini atau penghasilan bapak ini halal, ya? Karena terkadang dalam dunia ini, ya,
Allah kan sudah sampaikan bahwa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur dalam dalam Al-Qur'an itu, bahwa tiada dunia ini menipu ya. Bahwa dunia ini adalah singgasana tipuan ya. Itu salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang pemimpin, terutama laki-laki ya, untuk melahirkan kesolehan atau keluarga Islamiyah kembali kepada individu kita pribadi. Itulah sebabnya mengapa juga dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6 penekanannya ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan perintah Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah ini. Dan terakhir bagi saya bahwa seorang wanita untuk menjadi seorang al-ummu madrasah. Jadi ibu ini adalah madrasah awal. Kenapa kemudian anak lebih senang dekat kepada ibunya, pada umumnya laki-laki maupun perempuan? Karena kalau kita kembali pada filosofi agama, istilah urat yang bersambung dari perutnya anak dan perutnya ibu yang disebut dalam bahasa Bugis dengan lolo, sumpul lolo, meleperu, petu peru, jak peru. Kenapa ada semua istilah-istilah seperti ini? Karena memang dari pendidikan pralahirnya ini ada yang keliru ya. Makanya Nabi mengatakan, adibu auladakum qabla wiladati, didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Bahwa sebelum kita menjadi orang tua nanti, maka perbaikilah diri ibu dak binafsi, mulai dari diri sendiri. Salimul aqidah, perbaiki akidah kita, tidak boleh rusak. Kemudian matinul khuluq, perbaiki akhlak-akhlak yang baik sebelum melangsungkan pernikahan. Kemudian ketika punya anak lagi dalam kandungan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendoakan Rabbi habli minas sholihin, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Muhammad ketika mau menjadi anaknya penghafal Al-Quran misalnya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimu ta'wila misalnya. Ini sebuah fase proses seorang ibu, karena tadi penekanannya al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah, lingkungan pendidik pertama, lalu kemudian yang kedua adalah ayah. Itu yang paling terpenting. Ya, luar biasa. Dan memang kalau diaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim, yang punya rahim itu seorang ibu, wanita maksud saya. Itu makanya saya kadang berpikir, iya kenapa ya wanita yang dipercayakan oleh Allah, kenapa juga disebutnya namanya rahim gitu kan? Makanya saya begini Bu, guru saya pernah mengatakan begini ya, guru saya, bahwa kenapa perempuan diberikan rahim? Begini, sederhananya begini, kalau kamu mau melihat kasih sayang Allah kepada hambanya, kan begitu, lihatlah kasih sayang ibu kepada anaknya. Itulah surga. Bukan berarti surga dalam bentuk fisik ada di bawah telapak kaki, begitu ya Ustadz ya. Nah jadi banyak tuh orang langsung setiap dia langsung cuci kaki ibunya, kemudian karena surga di bawah telapak kaki ibu. Ya nggak apa-apa juga kayak begitu Ustadz gitu kan. Tapi filosofinya, pemahaman itu harus tahu gitu ya, rahim. Kemudian kenapa rahim ada sama seorang wanita gitu, mestinya dia bagaimana kalau wanita itu dia sadar bahwa rahim ada pada dirinya, maka dia harus penuh kasih sayang. Berkasih sayang seperti dalam yang dalam Al-Quran juga, rahmatan lil alamin tadi itu diawali dari perempuan gitu, rahim, dan dipercayakan juga melahirkan manusia-manusia yang lain dari seorang wanita. Makalah di situ surganya Ustadz, begitu. Ini kita sharing Ustadz ya. Nah, itu makanya bagaimana nih Ustadz nih dalam hal ini ya, bagi para wanita yang beragama Islam ya. Kemudian mereka paham bahwa dirinya adalah calon bukan calon lagi, calon ibu, dan memang akan sebagai seorang ibu karena punya rahim tadi itu. Bagaimana mendidik nih Ustadz nih, dalam artian bukan hanya umunya saja, abahnya juga gitu kan, laki-lakinya juga gitu. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, ini diawali dalam rumah tangganya tuh banyak dia seorang pendidik agama, guru ngaji atau apa gitu ya Ustadz ya. Tetapi dia sudah diperintahkan sholat di dalam rumahnya, sholat, mengaji dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar, gitu kan, di sini yang perlu kita tanamkan.
kegiatan di luar ini, bagaimana kita meminimalisir agar kegiatan-kegiatan dilakukan itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Jadi apa yang dilakukan Ustadz ini sebaiknya nih? Contoh nih, masjid banyak banget nih di kota Parepare. Tapi setiap saya lewat nih Ustadz, mau subuh, jangan subuh deh ya, subuh tuh paling nggak ada gitu. Mau dur, asar, maghrib gitu ya, saya lewat itu jarang Ustadz. Tiap kali kalaupun ada, orang-orangnya itu aja. Ini anak mudanya pada kemana gitu Ustadz. Nah, bagaimana untuk menggenerasikan kembali budaya sejak dini, awalnya mungkin bisa mengisi masjid itu sebagai tempat ajang silaturahmi, yang kemudian tempat ibadah, kemudian fungsi menjadi khalifah bin art itu betul-betul, kemudian paham betul bahwa ibu atau seorang wanita adalah sekolah awal bagi generasi-generasi penerusnya. Nah, bagaimana nih Ustadz perannya dalam hal ini, Ustadz sebagai dosen yang sudah dilakukan kepada masyarakat untuk menyadarkan generasi-generasi kita ini dalam hal pendidikan Islamnya ini? Baik, terima kasih. Jadi sederhananya seperti ini, bahwa dari ilustrasi yang Ibu tadi katakan, bahwa mestinya ulama, umara dan umat ya itu saling bersinergi ya dalam mengawal sebuah kemajuan peradaban, terutama misalnya dari masjid ke masjid. Saya ingin kaitkan sedikit dengan Quran surah Al-Isra ayat pertama yang kemarin banyak dibahas dalam kajian Isra Miraj ya. Ya. Kenapa dulu subhanalladzi asra? Ayat ini dimulai dari kata subhana. Menurut ahli tafsir, kapan ada ayat dimulai dari subhana, itu yang pertama pemahamannya, bahwa seolah-olah Allah menyampaikan kepada hambanya, wahai manusia, jangan banding-bandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Jangan bandingkan antara kemampuan Allah dengan kemampuan manusia yang terbatas. Subhana, maha suci Allah. Itulah sebabnya kenapa ketika sujud sahwi, bacaannya itu ketika ada lupa, subhana man la yanam wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur ya. Nah, kemudian dalam ayat ini yang menarik, asra bi'abdihi ya, itu dulu yang saya mau kaji. Memperjalankan hambanya. Kenapa tidak mengatakan asra bi Muhammadin, memperjalankan Muhammad? Kenapa tidak mengatakan asra bi khalqihi, memperjalankan makhluknya? Padahal yang diperjalankan juga adalah esensi Nabi Muhammad, makhluk, dia juga seorang hamba. Tapi luar biasanya Allah dalam Al-Quran menyebut kalimat bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Nah, sederhananya yang saya sampaikan begini, karena tadi terkait dengan laki-laki lagi sebagai pemimpin ketika di luar, mana lagi masjid kosong, sholat berjamaah, mana semua asyababul yaum arjalul gada, kata ungkapan Arab bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemimpin-pemimpin yang diharapkan pemimpin religius yang memadukan antara imtak dan ipteks. Nah, ini yang dulu, bahwa bi'abdihi hamba. Pertanyaannya dulu adalah, apakah kita ini pada khususnya umat Islam, apakah kita sudah hamba atau masih status makhluk? Nah, itu dulu. Kalau bedanya hamba dengan makhluk, kalau makhluk itu masih ada kecenderungan membangkang, tidak tunduk dan tidak taat, patuh pada perintah ajaran Allah. Sementara hamba itu sudah otomatis dia diklaim, dijustifikasi oleh Allah sebagai ciptaan yang taat dan tunduk. Contoh misalnya Nabi Muhammad, Allah yang akui sebagai hamba. Nabi Isa hamba karena diakui oleh Allah. Kita dapat melihat referensinya dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Allah menyampaikan, Isa, sampaikan kepada kaummu, sesungguhnya aku adalah hamba. Diklaim. Sementara kita kaum muslimin yang sudah lama sholat, tapi masih melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Ini jadi saya khawatir bahwa banyak di antara kita ini masih mengaku-ngaku hamba, tapi ternyata di mata Tuhan statusnya masih makhluk. Karena itu tadi
bahwa bedanya hamba dengan makhluk, hamba adalah taat, makhluk contohnya iblis dan syaitan itu makhluk tapi dia tidak menghamba kepada Tuhan. Nah, yang terakhir bahwa kenapa kemudian pemuda-pemuda kita malas melakukan hal-hal demikian? Saya kembali kepada lingkungannya. Ya. Tadi dari pusat pendidikan, peran penting dari lingkungan keluarga, ya. Lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa kemudian Rasul mengatakan, wahai orang tua, apabila kalian diberi rezeki berupa keturunan, maka 3 tanggung jawabmu. Yang pertama adalah fal yuhassin ismahu, bahwa berilah nama yang baik. Itulah orang diakikah syariah pada usia 7 hari, 14 harinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wa yata'addabahu, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk putra-putrimu. Itu Nabi sudah sampaikan. Tolabul ilm. Jadi kan dalam bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, ilmu apapun yang jelas bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, sama dengan begini. Sekarang ini tidak ada lagi dikotomi pendidikan, bahwa ini pendidikan. Makanya terakhir saya Bu di alumni Unpar itu pasca titel saya MPDI. Di belakang itu di 2016 hampir seluruh kampus di Indonesia tidak ada lagi MPDI tapi MPD. Terhapus Islamnya, tujuannya tidak ada lagi dikotomi Islam pendidikan. Semuanya ini adalah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali tadi bahwa peran umara, ulama termasuk umat dalam membackup generasi-generasi kita, generasi Rabbani yang dapat memakmurkan masjid. Ini juga yang bagi saya menjadi ajang evaluasi sebenarnya fungsi masjid. Banyak pemikiran masyarakat terutama takmir masjid bahwa dianggap bahwa masjid itu hanya tempat ibadah. Padahal mari kita membuka ruang pemikiran bersama bahwa Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, membangun masjid Masjid Kuba dan sebagainya ketika dia hijrah Rasul, hijrahnya dari Makkahil Mukarramah menuju Madinatil Munawwarah. Itu bukan hanya tempat ibadah tetapi tempat kajian-kajian Islami, buka pengajian-pengajian majelis taklim, kemudian tempat musyawarah, kemudian termasuk tempat menyelesaikan berbagai problematika umat ketika misalnya ada penduduk setempat yang terkena bencana, mereka anak-anak yang kemudian punya kemampuan kognitif tetapi tidak punya kemampuan finansial untuk lanjut sekolah. Apa salahnya kita tokoh-tokoh masyarakat jadikan masjid sebagai tempat musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang menjadi problematika umat hari ini. Seperti itu, Bu. Ya betul itu. Ya, Sobat Peduli masih ada 08114599969 dan saya akan kembali lagi setelah kita dengarkan rekan saudari Amin tepat di pukul 10. Tetaplah bersama kami narasumber dan saya Rasyeno. Dede, pusingku ini bertumpuk sampah belum diangkut-angkut. Kenapa Kije Bu Salma? Ini belum diangkat sampah aku dari kemarin sore. Nah banyak sekali mi bertumpuk. Salah memang Ki. Kenapa sore baru kita kasih keluar sampah tak? Nah pagi datang mobil sampah. Begini saja Bu Salma, mending langsung Ki mengadu lewat aplikasi lapor terkait jadwal mobil sampah. Apa itu aplikasi lapor? Itu toh aplikasi yang bisa langsung terhubung dengan pemerintah Kota Parepare. Apapun keluhan tak terkait masalah kesehatan, jalan, sampah, BPJS, air, Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kode
Kodim 1405 Parepare turut melakukan istighatsah kubra dan doa bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah atau 2023. Parepos.co.id memberitakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Dakwah dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anggota TNI lainnya berpusat di Masjid Agung Cianjur. Wali Kota Parepare Dr. H.N. Taufan Pawe membuka kegiatan forum konsultasi publik rencangan awal RKPD Kota Parepare tahun 2024. Rakyat Sulsel.com memberitakan pelaksana tugas Kepala Bapeda Kota Parepare Syamsuddin Taha dalam laporannya menyampaikan bahwa konsultasi publik rancangan awal RKPD tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Parepare tahun 2024. Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan fokus menjaga kelancaran distribusi jelang Ramadan, terlebih permintaan terhadap kebutuhan 9 bahan pokok meningkat, perlu ada pengawasan ekstra pemerintah. Rakyat Sulsel.com memberitakan Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Andi Arwin Aziz mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu penyebab masalah distribusi termasuk tembakau, imbasnya permintaan akan meningkat apalagi menjelang hari besar keagamaan. Nantikan lintas berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Adi. Dede, pusingku ini bertumpuk sampah belum diangkut-angkut. Kenapa Kijek Bu Salma? Ini belum diangkat sampah aku dari kemarin sore. Nah banyak sekali mi bertumpuk. Salah memang Ki. Kenapa sore baru kita kasih keluar sampah tak? Nah pagi datang mobil sampah. Begini saja Bu Salma, mending langsung Ki mengadu lewat aplikasi lapor terkait jadwal mobil sampah. Apa itu aplikasi lapor? Itu toh aplikasi yang bisa langsung terhubung dengan pemerintah Kota Parepare. Apapun keluhan tak terkait masalah kesehatan, jalan, sampah, BPJS, air, sampai masalah bantuan mau kita tanyakan, bisa segera tersampaikan ke pemerintah Kota Parepare. Mengerti Maki ga? Oh iya ga. Bagaimana paling caranya melapor Ki? Gampang Ji, bisa Ki melapor melalui www.lapor.go.id atau SMS Parepare Kota spasi aduan, kirim ke 1708. Yang penting jangan Ki sembarang mengadu, biar tetangga tak beli kipas mengadu ke lapor Ki juga, kita itu tak putar. Tidak Ji. Oh gampang Ji ternyata Di. Mau Kak balik dulu pergi beli kota, baru ku sampaikan aspirasiku dan keluhanku di lapor. Iya cepat Meki, daripada manokok-nokok terus Ki gara-gara tidak diangkat sampah tak. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan Anda untuk perbaikan pelayanan publik di Kota Parepare melalui www.lapor.go.id atau SMS Parepare Kota spasi aduan, kirim ke 1708. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Ya baik Sobat Peduli, sudah kita dengarkan bersama ya rekan Sundari Amin di pukul 10. Nanti kan di pukul 11 ya Sobat Peduli, dan seperti biasa di 96,9 FM hanya Anda dapatkan tadi itu ya lintas berita perkembangan Kota Parepare dan sekitarnya. Masih dalam hal pemikiran pendidikan Islam bersama narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Fadli, SPDI, MPDI. Beliau adalah dosen pasca sarjana Unpar. Kalau tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal Sobat Peduli ya, bagaimana dalam pemikiran Islam ini
kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah diperintahkan dalam agama Islam itu sendiri dan menjadi seorang muslim ya Ustadz ya. Kalau tadi kita sampai di bagaimana pemanfaatan masjid itu sendiri, ternyata masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah saja mestinya ya Ustadz tadi gitu. Nah mungkin ini bisa menolong generasi-generasi kita tadi ini yang para calon-calon ibu ini nanti bisa bertukar pikiran di situ, sharing di situ. Tapi kalau seandainya masjid itu hanya sebagai tempat ibadah, akhirnya yaitu tadi Ustadz, hanya duhur, asar. Kalau Ramadan itu 1 minggu Ustadz, udah gitu kosong. Gitu. Iya, ini waktu juga yang terbatas Ustadz. Silakan Ustadz, closing statementnya sampaikan. Baik. Ya. Terima kasih para pemirsa radio pendengar peduli Kota Parepare. Pada kesempatan berbahagia ini sebagai segmen terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam studi pendidikan itu kalau kita bicara metode ya, itu sangat bervariasi ya. Tetapi pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan 2 metode yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah metode pembiasaan ya, terutama dalam lingkungan keluarga kita. Nah, misalnya tadi dalam hadis, perintahkanlah anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Dan yang menariknya, wadribuhum 'alaiha asyara sana. Pukullah anak-anakmu apabila 10 tahun belum juga sholat. Menurut pemahaman saya yang tidak ekstrim, bahwa kata memukul di sini tidak selamanya orientasinya fisik ya, yang akhirnya melukai fisik, badan, bahkan melukai psikologinya anak kita. Jadi pembiasaan ya, dalam artian bahwa pemahaman saya tentang kata wadribuhum al-uqubah, ada sanksi atau hukuman, itu bisa saja sanksi-sanksi yang bersifat psikologi atau kejiwaan. Misalnya kalau anak yang biasanya uang jajannya di sekolah setiap hari 10.000, ya, ketika dia melakukan pelanggaran, maka kita kurangi jatah biaya jajannya menjadi 5.000 rupiah. Itu akan merasa terpukul. Inilah makna dari kata wadribuhum. Kemudian yang kedua adalah metode yang kadangkala masih jarang dilakukan oleh orang tua di rumah, adalah metode bertanya ya. Sesibuk apapun orang tua, pekerjaannya apapun itu, maka melalui kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh orang tua, terutama di Kota Parepare, luangkanlah waktu kita walaupun sebentar ya, untuk duduk bersama dengan anak-anak kita ya, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun duduk sudah di jenjang perkuliahan atau statusnya mahasiswa, untuk melakukan tanya jawab. Apa tujuannya? Bahwa untuk mengontrol pengetahuan anak yang didapat dari lembaga pendidikan di sekolahnya. Saya berangkat dari satu riwayat, kemudian ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki yang berseragam putih-putih ya, memakai baju putih, langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab ya, ma huwal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Itu yang menjadi rukun iman ya. Kemudian Rasul menjawab lagi, al-Islam syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul bait. Itulah rukun Islam. Kemudian Nabi menjawab lagi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika kamu tidak melihat Allah maka yakinilah dia melihatmu. Berdasarkan dari riwayat ini
dalam studi pendidikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa begitu pentingnya metodologi tanya jawab, karena secara tidak langsung Jibril mengontrol pengetahuan Nabi Muhammad yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, mengulang kembali, mengontrol, mengawasi kembali pengetahuan Nabi Muhammad, dan secara tidak langsung sahabat juga secara tidak langsung mendengarkan jawaban Rasulullah, dan pada saat itu sahabat juga sudah mengetahui apa ini maksud dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu metode. Nah, yang terakhir sekali pada kesempatan berbahagia ini, bahwa umat Islam saat ini jujur secara realitas mengalami krisis moralitas, terutama pada krisis kejujuran ilmiah. Kadangkala orang tua mengajarkan kejujuran, tetapi dia sendiri menginjak-injak nilai-nilai kejujuran dalam rumah tangganya. Kejujuran ilmiah adalah berani mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu apa-apa, dan berani mengatakan tahu kalau memang dia punya pengetahuan hal itu. Saya menutup dengan satu kisah dari seorang ulama besar yang bernama Abu Hanifah rahimahullah, seorang imam mujtahid, imam mazhab. Ketika ditanya oleh muridnya 40 pertanyaan, dia hanya menjawab 20 pertanyaan. Lalu muridnya bingung, "Wahai guru, mengapa dari 40 pertanyaan cuma menjawab 20 pertanyaan? Bukankah engkau adalah al-alama, alim, adalah seorang ulama, punya pengetahuan agama yang luas?" Maka Abu Hanifah menjawab secara singkat, padat, dan jelas bahwa saya tidak tahu jawabannya karena saya sudah tahu. Maka muridnya menjawab, "Maksudnya wahai sang guru bahwa saya tidak tahu karena saya sudah tahu?" Lalu Abu Hanifah menjelaskan secara singkat seperti ini, "Wahai murid-muridku, bahwa saya tidak tahu jawabannya pertanyaanmu karena memang jujur saya tidak tahu jawabannya, karena saya sudah tahu betapa besarnya dosanya kalau kita pura-pura tahu sesuatu padahal sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa." Orang mengatakan sok tahu itu luar biasa bahayanya. Jadi saya kira inilah yang sempat saya sampaikan kepada seluruh para pendengar, pemirsa, jamaah Kota Parepare, terutama pada radio Peduli Kota Parepare. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berberkah dan dapat dipahami, tentunya dapat kita amalkan secara bersama-sama dalam kehidupan di dunia ini, terutama pada praktisi pendidikan, apakah seorang guru maupun dosen di kampus. Mari kita sama-sama berpikir tentang sebuah kemajuan peradaban, terutama kemajuan pendidikan Islam. Saya akhiri dengan ucapan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan kita bisa berjumpa lagi ya dengan tema yang berbeda. Terima kasih Ustadz, dan sekali lagi terima kasih kepada manajemen yang sudah menghadirkan narasumber. Tetaplah bersama saya Raisya Enoji. Apa kabar Parepare? Masyarakat Kota Parepare, ada kabar gembira. Sekarang